wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kemudian juga kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Taqwa ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Rabu malam Kamis. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Salawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Yang saya hormati jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu saya memohon yang jauh mendekat, jangan terlalu jauh kali, karena sunnahnya itu kita mendekat dengan majelis al-ilm. Ya, jangan terlalu jauh kali, karena Abu Umar bin Khattab mendekatkan dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang fadlu waqfi wal inayat bihi, keutamaan wakaf dan bagaimana kita mesti peduli dengan wakaf tersebut. Jadi kita perlu ketahui bahwa amal yang terbaik itu adalah amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Itu amal yang terbaik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ahabbu amal ilallah dawamuha wa inqala. Kata Nabi SAW, amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Maka kalau kita lihat wakaf ini, mungkin kita wakafkan sedikit. Harta dan benda yang kita miliki itu kita wakafkan sedikit. Tapi sedikit itu tidak pernah putus. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu putus. Jadi pahalanya waktu kita sedekahkan itu saja. Tapi kalau harta yang kita wakafkan itu walaupun sedikit, pahalanya terus menerus, tidak akan pernah putus. Itu beda wakaf dengan sedekah. Ya. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang murah hati bersedekah, tapi tidak banyak orang yang mau mewakafkan hartanya untuk mewakafkan harta yang paling dia cintai. Kalau sedekah banyak orang murah hati, tapi kalau untuk wakaf, ya, itu jarang kita mau lihat orang-orang yang mewakafkan
harta dan apa yang dia miliki tadi. Ya, kita mendengar wakaf di zaman sekarang ini, wakaf dari tradisi bapak-bapak kita, eyang-eyang kita itu masih ada mereka semangat mewakafkan harta mereka tadi. Tapi putus di zaman kita ini. Jarang yang mau mewakafkan. Padahal kita itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita itu perlu meninggalkan bekas hidup di dunia ini. Jangan sampai kita tidak meninggalkan bekas. Disebutkan dalam surat Yasin. Nah, ini sangat populer. Yasin ayat 12. Yang sering wirid Yasin insya Allah hafal. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa azarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Nahnu nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang mati. Ya. Kemudian wa naktubu, dan kami mencatat ma qaddamu, apa yang mereka telah lakukan. Apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah SWT, dicatat oleh para malaikat. Wa asarahum, dan mencatat peninggalan, bekas-bekas yang pernah kita tinggalkan hidup di dunia tadi. Ya. Kemudian kata Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan sesungguhnya ya, segala sesuatu itu kami kumpulkan, kata Allah, di dalam kitab yang nyata yang bernama Lauh Mahfuz. Nah, jadi kita perlu semasa hidup kita ini untuk meninggalkan jejak kehidupan kita. Yang seandainya Allah mencabut nyawa kita, pahala kita masih terus mengalir. Ya. Makanya hadis yang sering kita bawa dalam takziah itu, idza mata ibni adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin ilmu yuntafa'u bih wa du'a waladin shalih. Ya. Ada 3 amalan. Kalau anak Adam tadi meninggal, tidak terputus selamanya. Ya. Yang lain amalannya terputus. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini yang tidak terputus itu ditafsirkan oleh ulama ahli hadis, di antaranya Imam Ibnu Hajar Asqalani, itu mengatakan maknanya adalah wakaf. Jadi kita wakafkan tanah kita, itu dimasuk sedekah jariyah. Sedekah yang tetap mengalir terus pahalanya, ya, walaupun kita telah tiada. Ya, itu penafsiran Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Makanya Imam Ibnu Hajar Asqalani itu meletakkan hadis ini di dalam bab tentang masalah wakfi, bab tentang masalah wakaf dalam kitab hadis Bulughul Maram. Letakkan di situ di bab wakaf, karena beliau menafsirkan sedekah jariyah itu adalah harta yang diwakafkan. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh seorang ulama, fama ahsana ayyakuna lil mu'min asarun yabqa lahu ba'da mautihi hatta yaktubalah. Maka betapa indahnya, bahasa kita, bahasa tamiangnya, betapa indahnya jika seorang mukmin itu memiliki amal yang terus berlanjut setelah kematiannya, sehingga amal tersebut tetap dicatat baginya. Tidak ada lain kecuali kita harus mewakafkan harta kita. Ya. Jadi permasalahan wakaf itu di tengah masyarakat itu juga menjadi problematika kita. Maka hari ini kita bahas masalah wakaf ini. Kenapa? Karena topik wakaf, permasalahan tentang wakaf
sekarang ini hampir tidak pernah kita dengar. Permasalahan yang jarang ya dibahas, meskipun kepentingannya wakaf tadi itu sangat besar. Ya, ada sebagian orang nggak penting nih masalah wakaf. Ya, tapi sebenarnya wakaf itu adalah salah satu harta yang paling berharga yang harus kita jaga dan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hak Allah yang diberikan oleh sebagian nenek kita, kakek kita, eyang kita, ya. Namun kita mengabaikan, anak-anaknya mengabaikan. Oleh karena itu kita perlu membahas dan mengkaji, memurojaah, mengulang lagi tentang masalah wakaf tadi, supaya kita bersemangat untuk menghidupkan wakaf kembali. Jadi sebenarnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, wakaf itu apa? Apa definisi wakaf? Kita sering sebutkan wakaf. Ini wakaf si fulan, wakaf si alan. Tapi kadang kita tidak tahu apa itu definisi wakaf tadi. Wakaf itu habasul asli wa tasdilul manfa'ah. Ulama mengatakan yang namanya wakaf itu kita menahan asalnya, pokoknya itu kita tahan. Wa tasbilul manfa'ah, manfaatnya itu kita ambil, kita jalankan manfaatnya tadi. Contoh supaya kita tahu, ya. Misalnya kita contohkan seseorang mewakafkan sebidang tanah. Dia punya tanah satu ranting. Ini tanahnya ini diwakafkan. Ini asalnya. Ya. Tadi kan disebutkan asal pokoknya tadi itu habasul asli, ditahan, diberhentikan. Dia punya sebidang tanah, dia tahan dan diberhentikan. Untuk siapa? Dia tahan dan diberhentikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanah itu tidak ada satupun yang memilikinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, itu wakaf. Asalnya tadi, tanahnya tadi. Nah, lalu asalnya tadi diambil manfaatnya, dibangun sekolah, ya, dibangun masjid, dibangun rumah duafa, ya. Nah, itu. Jadi pokok hartanya itu tadi, tanah, sebidang tanah tadi ditahan, ya, diberhentikan, maksudnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tapi manfaatnya itu didistribusikan. Manfaat tanah tadi didistribusikan. Itulah yang namanya wakaf. Jadi wakaf itu tadi jamaah rahimani rahimakumullah, ya, milik asalnya itu milik tanah, milik Allah SWT. Misalkan, saya contohkan lagi lebih jelas. Si Budi mewakafkan tanah berserta ladangnya untuk Allah. Jadi Budiman ini, saudara kita ini punya tanah sawit 5 hektar. Jadi diwakafkannya untuk Allah SWT. Datang dia sama kami, Ustaz, ini ladang dan tanah saya wakafkan untuk Allah. Jadi asalnya itu sudah diberhentikan dan ditahan untuk Allah, milik Allah SWT. Nah, tentunya hasilnya tadi dari ladang tadi kan didistribusikan. Hasil itulah terus menerus didistribusikan. Sama siapa didistribusikan? Saya berikan kepada orang miskin, Pak Ustaz. Atau hasilnya itu untuk bangun masjid, untuk bangun sekolah, untuk bangun pesantren, untuk para asatid, untuk dakwah. Hasilnya tadi. Ini namanya wakaf. Jadi 5 hektar ladang dan tanahnya tadi tidak dijualkannya, tidak diwariskannya,
tidak diibahkannya karena itu sudah jadi milik Allah, tapi hasilnya itu tetap didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, ini namanya kalau wakaf seperti ini namanya wakaf al-khair, wakaf untuk kepentingan umum. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua, Bang Budi ini katanya saya wakafkan 5 hektar ladang saya. Bang Budi ada tanah 5 hektar? Nggak ada. Yang ada berapa hektar? 300. Insya Allah kami udah siap tuh kalau diwakafkan. Ya kan? Jokowi ketua tuh ada. Jadi Mas sampai taman tadi. Ya kan saya pun lupa. Jadi wakaf tanah tadi 5 rantai tadi berserta ladangnya ternyata saya tidak wakafkan untuk kepentingan umum. Tapi Pak Ustadz, ini hasilnya ini distribusinya saya wakafkan untuk anak dan cucu saya dan karib kerabat saya. Ya, maka wakaf seperti ini sah atau tidak sah? Artinya dia tidak mau meninggalkan anak cucunya tadi dalam keadaan tolong mengambil. Jadi keluarga karib kerabatnya, pamannya, keponakannya, siapapun semua hasil dari ladang sawit tadi didistribusikan kepada mereka tiap bulan. Anaknya, cucunya dan sebagainya. Ini namanya kata para ulama ini wakaf az-zuriyah, wakaf untuk kepentingan keluarga dan anak cucu. Nanti kita baca dalilnya. Ada dalilnya. Nah, jadi selamanya dia tetap walaupun dia sudah meninggal tetap mengalir pahalanya. Walaupun itu diwakafkan kepada anak cucunya. Jadi wakaf itu ada 2. Nah, kemudian rukun wakaf. Jadi rukun wakaf itu ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 5. Jadi rukun wakaf itu supaya wakafnya itu sah. Yang pertama, jamaah rahimani rahimakumullah, ada orang yang mewakafkan. Jadi ada yang mewakafkan. Yang kedua, ya, ada mauqufnya. Ada barang yang diwakafkan. Oh, yang pertama lu kita bicara syaratnya supaya lebih jelas. Yang pertama, ada yang mewakafkan. Jadi ada yang mewakafkan itu mesti orangnya berakal. Mesti orangnya bisa bedakan mana yang baik dan benar, sudah dewasa, akil, balik, Islam dan sebagainya lah. Cakep dalam masalah hukum. Ya. Baru sah dia dikatakan pewakaf. Jadi anak kecil, orang gila, orang yang kurang waras, kalau dia menjadi pewakaf tidak sah. Jadi harus ada yang orang wakaf. Kemudian yang kedua kata para ulama, yang kedua syaratnya jamaah rahimani rahimahullah. Yang kedua itu ada yang barang yang diwakafkan, bidang ataupun harta yang diwakafkan. Dan yang diwakafkan ini syaratnya harus halal. Jangan diwakafkannya hasil curian. Hasil dia jual sabu terus dibelinya ladang diwakafkannya. Nah, itu tak sah wakafnya tadi. Ya kan? Jadi yang diwakafkan itu mesti dari hasil yang halal dan untuk yang halal. Yang ketiga ada mauquf alaih. Ada orang yang menerima manfaat dari wakaf tadi. Ada yang menerima manfaat, bisa jadi untuk umum, bisa jadi untuk keluarga dan anak cucunya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ada sigoh. Jadi sigoh wakaf itu misalnya aku wakafkan ini, Pak Ustadz, anak saya 3 ranti yang berada di Bukit Rata, Dusun Cempaka, saya wakafkan untuk Allah. Udah cukup, Pak. Itu saja dia ngomong itu,
itu sudah jadi wakaf, sudah jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum tertulis. Dia ngomong saja udah lepas saya wakafkan, udah sah wakafnya tadi. Lazim terus, berlaku terus, itu jadi wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil dari tanah tadi dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin atau juga boleh kepada karib kerabatnya, anak cucunya dan sebagainya. Ya. Yang terakhir, yang kelima, syarat rukun wakaf itu yang kelima, ada nazir. Nazir ini orang yang mengurus lahan wakaf tersebut. Kalau dia ladang, dia urus pupuknya, dia urus panennya, dia jaga kebersihannya, dia jaga segala bentuk apapun. Ya, dia ambil hasilnya untuk penjagaannya tadi, itu dibolehkan dalam syariat. Itu yang kelima. Ada nazir. Ada yang mengurusi, yang diamanahi oleh pewakif tadi untuk mengurus apa saja yang berkaitan dengan harta yang dia wakafkan tadi. Nah itu dia. Nah itu syaratnya. Nah baru kita masuk dalil-dalil wakaf dan contohnya. Ini dalil wakaf. Yang pertama dalil riwayat Shaykhan Bukhari Muslim. Kita baca hadisnya. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Ketika Rasul tiba di Madinah. Pertama kali hijrah dari Mekah, Rasul tiba ke Madinah. Apa yang dilakukan Rasul? Ba'asa an ardin yastariha liyabniya 'alaiha masjidahu wa wajada ardan di Bani Najjar. Yang pertama kali Nabi begitu sampai di Madinah, Nabi cari tanah untuk dibeli. Setelah itu Nabi bangun masjid. Maka dapatlah sebidang tanah dari kaum Bani Najjar. Bani Najjar. Ya. Maka famadza fa'ala ma'hum, ya. Maka ketika mereka tahu Nabi Muhammad cari sebidang tanah untuk dibangun masjid, apa yang dilakukan oleh Bani Najjar? Ya, qudima Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'i masjid. Wa qala ya Bani Najjar samununi yakni bikum samanul ard. Maka Nabi menjumpai Bani Najjar tadi. Kemudian kata Nabi, berapa kalian jual tanah sebidang, berapa kalian jual tanah ini yang hendak kami bangun masjid? Ya, kalau sekarang mungkin ada orang yang mau wakafkan atau tidak, atau diganti beli aja lah 5 miliar. Karena mau bangun masjid, apalagi namanya Masjid Agung, ya kan? Dibuat mahal-mahal. Tapi Bani Najjar tadi ketika Nabi SAW bertanya, berapa harga yang kalian jual untuk tanah ini tadi? Apa kata Bani Najjar? Rame-rame mereka mengatakan la natlubu samanahu ilallah. Kami enggak butuh harganya. Kami jual belikan kepada Allah. Inilah dia sejarah Masjid Madinah tadi. Kami jual belikan hanya kepada Allah. Kami jual hanya kepada Allah. Ya, kami nggak perlu harganya. Berarti Bani Najjar mewakafkan tanah untuk masjid Nabi SAW. Inilah yang sekarang di Madinah itu. Itu masjid wakaf Bani Najjar. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh kaum Bani Najjar? Dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk menuntut ilmu. Berapa ulama, berapa murid yang menjadi ulama di sana. Berapa pula orang-orang yang duduk di Masjid Nabawi itu yang pulang ke daerah-daerahnya menjadi ustaz, menjadi kiai, menjadi ulama.
Padahal Bani Najjar itu mewakafkan tanahnya 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang, ya kan, masih mendapat pahalanya atau tidak? Hah? Masih. Ya, itu dia. Maka kita penting itu wakafkan tadi. Ya, nah, ini dalil-dalilnya. Dalil pertama. Ya, jadi begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada kaum Bani Najjar, sehingga berdirilah Masjid Nabawi, Masjid Nabi sampai zaman kita. Bayangkan orang Bani Najjar itu sudah nggak ada lagi, tapi pahalanya terus mengalir. Ya, orang yang baca Quran di situ, orang yang menghafal Quran, orang yang belajar Quran, orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis, semuanya di Masjid Nabawi ini. Tapi pahalanya terus mengalir. Nah itu, ya. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, kemudian anjuran wakaf dan penerapannya, aplikasinya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kita butuh pemahaman tentang wakaf. Ya. Jadi kalau kita ingin amal kita itu terus berlangsung setelah kematian, maka hendaklah ada yang kita wakafkan. Ya, atau kita kontribusikan dalam wakaf. Ya, wakaf itu bisa saja berupa tanah, sumur, pembangunan untuk organisasi sosial, menghafal Quran, kantor dakwah, pembangunan masjid. Banyak harta-harta yang sekarang ini kita siapkan untuk bertamasya, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, kemana-mana. Padahal uang itu jamaah bisa kita belikan wakaf. Dan wakaf itu pakai uang itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Artinya wakaf uang itu ra'sul mal, sebagai modal. Misalnya saya ada uang 500 juta. Misalnya 500 juta ini saya wakafkan. Bagaimana diwakafkan? Uang, sebenarnya kan uang itu habis. Jadi saya wakafkan, saya masukkan ke sebuah perusahaan. 500 juta tadi. Jadi saya niatkan ini 500 juta saya wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi 500 juta itu tidak boleh diambil oleh ahli waris saya, tidak boleh dibahkan, tidak boleh dipindahkan dan sebagainya. Tapi 500 juta itu sebagai investasi wakaf saya untuk Allah SWT. Yang hasil dari keuntungan setiap bulan 500 juta misalnya untungnya 1%. Berarti kan 5 juta tiap bulan, betul nggak? 5 juta itu diwakafkan untuk masjid, diwakafkan untuk dakwah, diwakafkan untuk fuqara dan masakin, seperti itu terus. Nah, ini wakaf dengan uang, disebut oleh ulama sekarang namanya wakaf produktif. Jadi dimasukkan, ya kan, sehingga hasil tiap bulannya itu diperkenankan untuk orang masakin, untuk orang miskin, untuk kepentingan dakwah. Jadi tiap bulan uangnya masuk untuk kepentingan dakwah. Nah, itu dibolehkan. Ya, jadi banyak jenis wakaf, bisa dengan uang, ya, bisa dengan barang, benda atau yang semisalnya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, ya, ada sebuah kisah yang sangat bagus di dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, ini bagaimana kita lihat para sahabat. Saya baca nih. Qad kana sahabatu radhiyallahu yatakhayyaru anfusam amwalahum. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat para sahabat Nabi itu, mereka ini biasa memilih harta yang terbaik dan paling berharga untuk mereka wakafkan. Kita terbalik, harta yang nggak pakai kita wakafkan. Itu kekurangan kita, Pak. Tapi para sahabat Nabi, Utsman bin Affan, termasuk di sini Abu Thalhah, itu mereka mewakafkan harta itu untuk Allah yang terbaik, yang punya nilai yang tinggi.
Kalau kita wakafkan yang nggak dipakai, walaupun wakafnya sah, tapi jangan begitulah. Kita kasih wakaf kepada kaum muslimin untuk kepentingan Islam, wakaf yang sudah menghasilkan itu baru toh. Ini kasih lahan kosong, olah. Kalau bisa ngolah, betul tidak? Kalau punya dana kita untuk ngolahnya, kalau kita punya modal, tapi kalau enggak terbengkalai lahan wakaf tadi? Maka kita lihat para sahabat tadi, ya, mereka wakafkan harta mereka yang terbaik, yang mereka cintai, untuk mereka lepaskan kepada Allah SWT. Salah satu contohnya Abu Talha. Jadi Abu Talha ini adalah orang Ansor. Ini kita perlu ambil teladan dia. Yang banyak-banyak ladang, yang banyak-banyak harta, contohlah sahabat ini. Abu Talha ini adalah seorang Ansor, penduduk Madinah, yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Dan hartanya itu paling yang dia cintai, ada sebuah kebun yang paling dia cintai, Pak. Namanya kebun Bairuha. Ada yang katakan Bairaha. Tapi kebun kurma terakhirnya. Mungkin orang-orang yang sering ke Madinah tahu itu. Kebun Bairuha. Kebun itu sampai sekarang diwakafkan. Diambil hasilnya untuk kaum muslimin. Nah, kebun itu terletak di depan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu sering masuk ke kebun Abu Talha tadi, ya, sering masukinya, sering minum air di dalamnya, ya. Jadi harta yang paling dia cinta itu kebun itu, sampai Rasul sering masuk ke kebun tadi. Apa kata Anas, periwayat di sini? Falamma unzilat hadhil ayat, tatkala turun sebuah ayat surat Al-Imran ayat 92. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tengok ni. Allah katakan, ya, tidaklah, sudah aja nih. Hah? Belum. Ya. Tidaklah kamu, kata Allah, sekali-kali kamu tidak akan mencapai sebuah kebajikan, sempurna kebajikan kamu, sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Jadi kita kalau mau memberikan nafkah itu yang kita cintai, jamaah. Jangan sisa-sisa yang nggak dipakai kita wakafkan ke Muhammadiyah. Kalau bisa yang lagi produktif, yang bagus, itu dia, ya kan? Jangan sisa-sisa yang nggak pakai, kita pun bingung ngurusnya, kita nggak punya modal, ya kan? Ini ayat ini. Maka ketika ayat ini turun, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sampai kalian termasuk, sekali-kali tidak sampai kebajikan yang sempurna, sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Maka bergetarlah hati Abu Talha tadi. Begitu dia mendengar ayat Al-Imran 92 tadi, artinya tidak sampai kebajikan, sampai kalian menafkahkan harta yang paling tidak cintai, artinya dia langsung berjumpa dengan Rasulullah. Bang Budia dengar ayatnya, jumpai terus, jangan takut, ya kan? Jadi bergetarlah hati Abu Talha tadi, lalu dia langsung menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia bilang gini, ya Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan kalian mencapai satu kebajikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan harta yang paling kalian cintai tadi. Ya. Maka harta yang aku cintai adalah kebun, ya,
bayraha, ya, maka hari ini aku sedekahkan untuk Allah, aku wakafkan untuk Allah, maka aku serahkan kepada Engkau ya Rasulullah. Mau kau letakkan kemana kebun kurma tadi, mau kau kasih siapapun kebun kurma tadi, hasilnya itu terserah, ya, suka hati Engkau wahai Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzalika malun rabihun, malun rabihun, ya. Kata Nabi, ini sebuah harta yang sangat beruntung. Kebun kurma tadi, harta ini kata Nabi harta yang sangat beruntung. Faqad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'ala fil aqrabin. Kata Rasulullah, aku telah dengar niatmu. Aku telah dengar ucapanmu. Kau telah mewakafkan kepada Allah SWT. Apa kata Nabi? Nabi katakan anta ja'ala fi aqrabina. Faqala Abu Talha ya Rasulullah, ya, af'al, bagikanlah, kata Nabi, hasil kebunmu tadi ini, kebun yang kau cintai, untuk karib kerabatmu. Jadi orang yang paling berhak menerima wakaf kita itu, yang paling berhak adalah karib kerabat kita dulu, yang duafa, yang fuqara. Sehingga Rasul mengatakan anta ja'ala fil aqrabin, jadikanlah hasilnya itu kebunmu ini tadi untuk karib kerabatmu tadi. Maka Abu Talha mengatakan, saya akan lakukan ya Rasulullah. Akhirnya Abu Talha bagikan kepada karib kerabatnya, kepada anak pamannya, kepada anak makciknya, dibagikan. Ya, ya. Nah, ini dalil bahwa wakaf itu juga boleh untuk karib kerabat yang terdekat. Pemanfaatan hasil distribusi wakaf tadi itu boleh untuk karib kerabat kita, anak cucu kita tadi, ya, boleh. Jadi nanti ditetapkan nazirnya siapa dari keluarga, yang dialah yang membagi hasil kebun kita tadi untuk anak cucu kita yang susah. Bolehkah keluarga kita itu untuk orang kaya? Kalau memang dia keluarga kita, ya, anak cucu kita walaupun kaya, dia bisa boleh mendapatkan hasil distribusi wakaf tanah kita tadi. Karena Nabi hanya mengatakan karib kerabat. Nabi nggak sebutkan karib kerabat yang miskin. Karena karib kerabat itu pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Hadis ini jamaah adalah hadis muttafaqun alaih. Jadi keabsahannya tidak diragukan lagi. Hadis sepakat Bukhari dan Muslim. Jadi kita lihat bagaimana Abu Talha tadi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah tunjukkan kepada kita bagaimana sahabat ini tadi, ya, dia punya banyak kebun, ada satu kebun yang paling dia cintai, dia sedekahkan untuk Allah, dia wakafkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sudah habiskan umurnya untuk mengurusi kebun tersebut, dia habiskan tenaganya, tapi dia berani mewakafkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, karena waktu kita sudah hampir habis, masih banyak sebenarnya saya ingin bicara tentang masalah wakaf. Ya, mungkin besok kita pertemuan akan datang, kita lanjutkanlah seri yang kedua. Nanti baru kita buka termin tanya jawab tentang masalah wakaf ini. Ini saja mungkin bisa saya sampaikan. Tidak kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.